Selanjutnya, di sini kita masuk ke bagian akhir dari materi maksimum dan minimum. Kita punya yang namanya teorema nilai ekstrim. Ya. Teorema nilai ekstrim di sini dia berkata kita punya fungsi dua variabel, dia kontinu pada suatu daerah D. Ya. Suatu daerah D berarti dia adalah daerah yang tertutup dan terbatas. Contohnya mungkin bisa saja daerahnya nanti berupa lingkaran, berupa eh, persegi, berupa persegi panjang gitu ya. Jadi kita akan memeriksa eh, nilai maksimum dan minimum pada suatu daerah tertentu saja. Sehingga di sini teorema nilai ekstrim berkata ketika dia kontinu di daerah D, mana daerahnya tertutup dan terbatas, maka F ini pasti memuat nilai maksimum absolut, sebut saja fx1, y1, dan nilai minimum absolut, sebut saja fx2, y2, untuk suatu titik x1, y1 dan x2, y2 di daerah D. Seperti itu. Maka di sini kita berumum algoritmanya untuk atau langkah untuk mencari ekstrim absolut. Maka langkah pertama kita akan menentukan nilai F di titik-titik kritis dari F pada daerah D. Oke ya. Berarti langkah pertama di sini kita akan mencari titik kritisnya terlebih dahulu, titik kritis. Kemudian kita verifikasi ada di dalam daerah D enggak? Yang di dalam daerah D kita pertahankan, kemudian kita cari nilainya, nilai fungsinya. Oke ya, nilai F-nya. Itu untuk langkah pertama. Langkah kedua, tentukan nilai ekstrim pada batas. Nah, pada batas daerah D. Berarti misalkan di sini ya, kita punya daerahnya berbentuk lingkaran atau persegi gitu ya. Maka ketika persegi ini, misalkan yang ini ya, yang kita bahas persegi ini, dia batasnya ada 4 buah ya. Ada satu, dua, tiga, empat. Sebut saja ini ya. Sebut saja ini L1, L2, L3, L4. Dan masing-masing L1, L2, L3, L4, dia memiliki persamaan yang merepresentasikan batas tersebut. Maka kita akan substitusikan batas itu ke fungsinya. Dari situ kita akan punya fungsi pada batas daerah D. Kemudian kita cari nilai ekstrimnya. Seperti itu. Ya. Lanjut, yang ketiga, ya tinggal kita bandingkan saja. Nilai F pada tahap satu dan nilai F pada tahap 2. Masing-masing nilai ekstrim pada tahap pertama dan tahap kedua kita akan bandingkan. Yang terbesar akan menjadi maksimum absolut, sedangkan yang terkecil akan menjadi minimum absolut. Hanya seperti itu saja ya, itunya. Tinggal kita coba saja supaya paham. Contoh 6. Pada contoh 6, di sini kita diminta menentukan nilai maksimum dan nilai minimum absolut dari fungsi f, yaitu x kuadrat min 2xy tambah 2y, pada daerah berbentuk persegi panjang, dia adalah D, yaitu dia adalah x, y, di mana x-nya terbatas dari 0 sampai 3, dan y-nya mulai dari 0 sampai 2. Oke. Ya, sebagai gambaran, berarti daerah D kita seperti apa? Daerah D kita, kenapa kok disebut persegi panjang? Ketika kita gambarkan di X, sumbu X dan sumbu Y-nya, ini sumbu X, ini sumbu Y, maka misalkan 0 sampai 3, 1, 2, 3, ke atasnya 2, ini ya, maka 0 sampai 3, 0 sampai 3, kemudian X-nya berarti batasnya adalah X sama dengan 0,
dan X sama dengan 3 di sini. Kemudian Y-nya sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Maka daerah yang kita pakai itu adalah daerah persegi panjang ini. Ini tadi X sama dengan 0, ini X sama dengan 3, ya. Kemudian ini tadi adalah Y sama dengan 0, ini Y sama dengan 2. Oke, ini untuk batasnya. Saya beri gambaran kenapa dinamai daerah berbentuk persegi panjang itu tadi. Kita lanjutkan. Berarti untuk menentukan nilai maksimum dan minimum absolut, kita akan mengikuti langkah yang tadi. Langkah pertama, otomatis kita akan mencari titik kritis dulu. Ya. Langkah pertama, kita akan mencari titik kritisnya terlebih dahulu, maka kita akan cari fx. Fx x, y, dia akan sama dengan 2x min 2y. Oke. Kemudian fy x, y, kita cari turunannya terhadap y, kita akan punya min 2x plus 2. Oke. Dari sini kita bisa punya yang simpel kayaknya yang fj ya malahan ya. Min 2, kok min 2x? Iya betul. Min 2x tambah 2 aja. Maka kita akan mulai dari fy dulu aja yang simpel ya. Fy kita sama dengan kan 0. Kita akan punya min 2x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti min 2x sama dengan min 2. X sama dengan 1. Oke. X sama dengan 1. Apakah dia termasuk di dalam daerah D? Jawabannya iya. Karena 1 itu antara 0 dan 3 ya. Oke, berarti ini masih masuk ya. Kayaknya masih masuk. Tapi lebih lengkapnya kita harus cari pasangannya. Bagaimana kita mencari pasangannya? Ya, otomatis kita akan memakai fx. Fx kita sama dengan kan 0. Jadi kita akan punya 2x min 2y sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan 2y. X-nya sama dengan y. Dan kita punya X-nya tadi sama dengan 1, maka kita punya Y sama dengan 1. Dari sini kesimpulannya titik kritis yang kita punya adalah 1,1. Setelah itu, berarti setelah kita peroleh titik kritis, apa tadi langkah berikutnya? Kita verifikasi apakah 1,1 ini berada di daerah D. 1,1 berarti di sini ya. 1,1. Oke, di sini berarti masih di dalam daerah D kita, ya kan? X-nya antara 0 sampai 3, Y-nya antara 0 sampai 2. Sehingga titik ini bisa kita pakai. Oleh karenanya, tinggal kita sekarang nggak perlu uji turunan kedua, nggak perlu, ya. Karena di sini tidak diminta mengklasifikasikan. Kita diminta mencari nilai maksimum atau minimum absolut saja. Ya udah, di sini kita langsung lanjut mencari nilai fungsi f di titik kritisnya. Titik kritisnya cuma satu, di 1,1. Maka kita substitusikan ke f yang di sini. Jadinya x kuadrat 1 kuadrat min 2 kali 1 kali 1 ditambah 2 kali 1. Artinya 1 min 2 tambah 2. Kita punya sama dengan 1. F 1,1 sama dengan 1. Kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua kita berarti kita akan menentukan nilai ekstrim pada batasnya. Oke, batasnya di sini ada 4, seperti yang sudah kita bahas tadi. Batasnya ada 4, ada X sama dengan 0, ada X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 2. Oke ya, sebut saja ini L1, ini L2, ini L3, ini L4 gitu ya. Maka kita bedah satu persatu. Ketika pada batas yaitu X sama dengan 0. Pada batas X sama dengan 0, kita masukkan kemana ini? Kita masukkan ke fungsinya. Fungsinya adalah fx, y. Tapi ketika
di batas L1 di X sama dengan 0, ya udah X-nya kita sama dengan 0. Berarti kita akan punya F 0, Y. F 0, Y berarti ya tinggal kita substitusikan X-nya 0. Jadinya 0 min 2 kali 0 kali Y tambah 2Y. Artinya kita punya 2Y aja. Oke. F 0, Y di sini adalah 2Y saja. Selanjutnya, di sini ketika fungsinya nanti sedikit apa namanya cukup kompleks, maka kalian bisa menggunakan konsep turunan pada matematika 1 atau pada kalkulus 1, yaitu menggunakan turunan untuk mencari maksimum atau minimumnya atau mencari ekstrimnya, nilai ekstrimnya. Tapi di sini sederhana saja, kita kan punya 2Y, fungsinya sederhana ya. Dan kita punya di sini Y-nya mulai dari 0 sampai 2. Oke ya, 0 sampai 2. Maka nilai maksimum dan minimumnya bisa kita cari dengan mudah. Yaitu ketika kita masukkan batasnya. Ketika Y-nya 0, ketika Y-nya 2. Ketika Y-nya 0, kita akan punya F 0,0, yaitu sama dengan 0. Ketika Y-nya 2, berarti kita punya F 0,2, yaitu sama dengan 2 kali 2, 4. Gitu. Ya udah, kita sudah punya nilai fungsi pada batas. Ini yang dimaksud. Ya. Kemudian selanjutnya, eh, apakah mungkin di tengah-tengah akan menghasilkan nilai yang lebih besar? Kayaknya tidak mungkin ya, karena di sini linear, berarti ya paling terbesar dan terkecil ada di ujung-ujungnya. Lanjut, yang berikutnya ketika X sama dengan 3. Ketika X sama dengan 3, maka F3, Y yang kita pakai. F3, Y berarti 3 kuadrat, kita punya 9, dikurangi 2 kali 3, 6Y, plus 2Y. Artinya kita bisa punya F3, Y-nya adalah F 9 dikurangi min 6 tambah 2, min 4Y. Ini ya, 9 kurangi 4Y. Dia ternyata fungsi linear juga. Fungsi linear juga, maka dengan ide serupa, kita bisa coba Y-nya di ujung-ujung. Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Maka kita bisa punya F 3,0. Ketika Y-nya 0, kita punya 9. Kemudian F 3,2. F 3,2 di sini berarti masukkan 2 jadinya 1. Oke. Ini di ujung-ujungnya. Lanjut lagi. Ketika di Y sama dengan 0. Di Y sama dengan 0, kita punya F berapa ini tadi? F X,0 karena Y-nya yang 0 sekarang ya. Berarti kita akan punya X kuadrat saja. Nah, ini mulai menarik. Dia bukan linear ya. X kuadrat, di mana X-nya dari 0 sampai 3. Oh, oke. Saya rasa masih tidak ada masalah ya. Berarti nilai terbesarnya ketika X-nya mulai 0 sampai 3, ya jelas ketika X-nya sama dengan 3 ya. Dan nilai terkecilnya ketika X-nya 0. Oke, di sini kebetulan tidak ada bilangan negatif, jadi bukan pembanding yang seru gitu ya. Ini gini aja, berarti langsung saja kita punya F 3,0 dan juga F 0,0. Oh, ternyata sudah punya ini tadi 3,0 itu 9, 0,0 itu 0 ya. Sudah diwakili yang itu tadi. Dan juga kita bisa punya Y sama dengan 2. Terakhir, berarti F, salah. Fx, 2. Ketika Fx, 2, kita akan punya X kuadrat min 2 kali 2, 4Y, min 4Y, plus 2Y. Artinya kita punya X kuadrat min
2Y. Di sini ya, oh kok X kuadrat min 2Y? Sorry, sorry, sorry. Saya salah. Oke, di sini kita betulkan. Kita akan substitusikan ke Y-nya ya. Y-nya kita ganti 2. Berarti X kuadrat min 4X. Nah, plus 2 kali 2 4. Nah, ini baru benar. Ya. X kuadrat min 4X plus 4. Dari sini, nah ini yang bentuknya mulai menarik. Bagaimana kita bisa memperoleh eh, maksimum atau minimumnya di sini di ujung-ujungnya? Apakah ujung-ujungnya? Apakah kita pakai X sama dengan 3 dan juga X sama dengan 0, gitu ya. Ketika X sama dengan 0 berarti nilai fungsinya kita akan punya 4, gitu ya. Ketika X-nya 3, maka kita akan punya nilai fungsinya berapa ini? 9 dikurangi 12 tambah 4 gitu ya. 9, 9 tambah 4, 13, 13 kurangi 12, 1 gitu ya. 1. Tapi ternyata ujung yang sebelah sini ini bukan, dia bukanlah nilai minimumnya ya. Oke. Kalau yang X sama dengan 0 ini mungkin betul, ini nilai maksimumnya. Yang ini bukan. Kenapa? Karena ada kemungkinan lain, yaitu di X sama dengan 2. Ya. Di X sama dengan 2, apa yang terjadi? X sama dengan 2, berarti kita akan punya 2 kuadrat itu 4, 4 dikurangi 8 tambah 4. Jadinya 4 tambah 4 kurangi 8. Dia hasilnya 0. Oke ya. Sehingga ini yang akan menjadi batas bawahnya atau nilai minimumnya di kasus Y sama dengan 2. Ternyata nggak mesti ujung-ujungnya ya. Apalagi ketika dia sudah fungsi kuadrat atau mungkin fungsi yang tidak linier intinya. Kita harus berhati-hati. Nah, ketika lebih kompleks lagi, maka kita bisa menggunakan turunan. Oke. Dari sini kita sudah punya, tinggal kita bandingkan. Ya, yang pertama kita punya F1,1, 0,0, 0,2. Ini, 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 dan ini. Ternyata nilai paling terkecilnya atau minimum absolutnya, ya, kita masuk ke langkah terakhir. Langkah terakhir adalah kita bandingkan semuanya. Setelah kita bandingkan semuanya, kita bisa punya nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Maka nilai terkecilnya adalah 0 di titik 0,0. Jadi nilai, tinggal kita kesimpulan aja, minimum absolut, oke, adalah 0 di titik 0,0. Oke ya. Sedangkan yang satu lagi, nilai maksimum absolut, oke, adalah berapa nilai maksimumnya? Ada 1, ada 4, 9. Oh, berarti 9 ya. Adalah 9, yaitu di titik titik 3,0. Oke, kesimpulannya seperti itu. Barulah kita selesai, yaitu kita sudah memperoleh nilai maksimum dan minimum absolutnya. Ya, silakan dipahami terlebih dahulu untuk contoh 6, langkah-langkahnya sesuai dengan yang tadi sudah kita bahas. Untuk lebih lanjutnya bisa digunakan sebagai latihan. Di sini ada yang pertama, tentukan maksimum dan minimum lokal, berarti ini nanti kalian karena lokal, berarti nggak perlu ngikuti langkah yang tadi, yang barusan, contoh 6 maksud saya. Kalian bisa langsung menggunakan langkah pertama saja, yaitu titik kritis.
ya, titik kritis, kemudian langsung kalian periksa atau klasifikasi atau bahkan bisa langsung mencari nilainya ya, mencari nilai langsung itu boleh kalian bandingkan. Yang penting titik kritis nanti ujung-ujungnya akan menjadi maksimum, minimum atau juga pelana. Oke, yang keempat, saya langsung loncat ke keempat dulu. Di sini maksimum dan minimum absolut. Berarti di sini ikuti contoh 6 ya. Contoh 6 berarti ada langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Ada 3 langkah, yaitu mencari titik kritis beserta nilainya. Langkah kedua adalah kalian cari di batasnya. Di sini kurang lebih masih sama konsepnya ya. Batasnya dia berbentuk persegi panjang. Kemudian terakhir kalian bandingkan. Nah, yang menarik adalah nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3 mungkin nomor 3 masih mirip dengan contoh yang tadi. Silakan kalian coba sendiri. Di sini mungkin yang akan menjadi perhatian, kotak dibuat dari 20 meter persegi aluminium. Jika bagian dasar kotak, bagian dasarnya harus diperkuat dengan menggandakan material. Artinya apa? Artinya di sini berarti di dasarnya ada dua, dua lembar aluminium. Gampangnya seperti itu. Ya kan? Digandakan materialnya. Artinya nanti dasarnya 2 lapis. Dan di sini kotaknya berarti kotak tertutup. Nanti ada tutupnya, otomatis total nanti sisinya ada 6, tapi sebenarnya ada 7. Karena di bagian dasarnya itu double, gitu ya. Ya, silakan dimaknai sendiri, sketsa dulu, kemudian kalian klik variabel, silakan dimaknai 20 meter persegi ini formulanya seperti apa. Kemudian di sini yang ingin kita cari adalah dimensi kotak agar volumenya maksimal. Oke, kita optimalkan volumenya. Berarti fungsi yang akan kita optimasi adalah volume seperti tadi. Silakan dicoba dulu. Dan yang nomor 2 di sini cukup menarik, yaitu suatu akuarium memiliki volume 2000 liter, dasar akuarium terbuat dari batu alam, dan sisi-sisinya yang tegak terbuat dari kaca. Oke, jika batu alam memiliki harga 5 kali lipat harga kaca, tentukan dimensi akuarium agar meminimalkan biaya bahan. Oke, berarti di sini agak sedikit berbeda. Kalian harus membuat fungsinya, fungsi yang akan kalian optimasi, yaitu fungsi biaya di sini. Sebut saja f(x, y). Ya, x-nya adalah batu alam, ini akan menjadi x. Kemudian y-nya adalah kaca, yaitu bahan-bahannya ya. Batu alam di sini harganya 5 kali lipat dari kaca. Nah, nanti dimaknai sendiri bagaimana untuk mencarinya. Oke, ya silakan coba terlebih dahulu ini nanti kurang lebihnya itu. Jika ada pertanyaan mungkin bisa kontak saya. Ya, itu saja. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.